Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih bertemu lagi dengan kami. Sampai kapan? Dan kami akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan. Sekarang sebelumnya kita membahas tentang syarat sah sholat atau apa saja yang harus ada sebelum melakukan sholat. Sekarang kita masuk ke rukun sholat atau apa saja yang harus ada ketika kita sholat. Jika tidak ada, maka sholat kita tidak sah. Apa saja yang harus ada ketika kita sholat? Yang pertama adalah niat, yang mana tentu saja niat itu di dalam hati. Apa itu niat? Niat itu adalah tujuan. Nah, tujuan kita sholat, yaitu sengaja aku sholat zuhur, atau sengaja aku sholat zuhur, atau sengaja aku sholat subuh, atau sengaja aku sholat asar, fardu karena Allah Ta'ala. Dan itu di dalam hati, Tidak ada kewajiban menyebut itu di lisan, tidak ada. Bagi yang mau mengucapkan silakan di lisan, bagi yang tidak mau tidak apa-apa. Lalu yang apa saja yang harus ada di dalam sholat? Yang kedua adalah mengucap takbiratul ihram bersamaan dengan niat di dalam hati. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu adalah mengucap Allahu Akbar. Ketika kita sholat, mengucap Allahu Akbar, yang mana ketika mengucap Allahu Akbar itu berbarengan dengan tujuan di dalam hati. Nah, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah takbiratul ihram, itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kita. Tidak boleh. Lalu lanjut, apa saja yang harus ada ketika kita sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi apa saja yang harus ada di dalam sholat selanjutnya adalah membaca Fatihah. Lalu bagaimana bagi orang yang baru belajar Islam? Dia sudah tua, baru belajar Islam, dia tidak sanggup menghafal. Maka bacalah semampunya. Jika dia hanya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah itu sebanyak 7 kali. Atau bagi orang yang baru masuk Islam, dia baru masuk Islam dan hafalannya lemah, maka dia tetap sholat dengan membaca semampunya, semampu dia. Selanjutnya, apa saja yang harus ada di dalam sholat itu adalah ruku. Setelah takbir,
baca Fatihah, selesai baca Fatihah langsung rukuk. Yang mana rukuk ini adalah menundukkan anggota badan sekira-kira kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Dan ketika rukuk ini wajib berhenti sejenak hingga anggota tubuhnya diam. Berapa detik? Nah, di dalam kitab I'anatut Thalibin itu cukup sekedar membaca subhanallah. Berarti ketika kita rukuk menundukkan anggota tubuh kita, itu wajib anggota tubuh kita berdiam selama sekedar membaca subhanallah atau 3 detik. Nah, seluruh tubuh kita yang nampak harus diam selama 3 detik. Lalu setelah ruku, apa saja yang harus ada di dalam sholat itu adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Dan ketika bangkit dari ruku, yaitu berdiri tegak, itu juga wajib diam sejenak. Yang mana ketika tegak dari ruku, seluruh anggota tubuh kita wajib diam sejenak, sekedar subhanallah atau 3 detik. Jadi selama 3 detik seluruh tubuh kita harus diam ketika tegak. Lalu sujud, nah sebanyak 2 kali, dan itu pun harus diam sejenak. Yang mana ketika sujud ini 2 lutut, 2 telapak tangan, dan dahi, dan 2 telapak kaki, nah itu harus menempel di itu harus menempel di tanah. Adapun telapak kaki itu cukup jari punggung jari-jarinya saja berdiri tegak. Nah, dan ketika sujud ini itu harus diam sejenak, sekedar membaca subhanallah, yaitu 3 detik. Jadi seluruh tubuh kita wajib diam selama 3 detik. Lalu duduk di antara 2 sujud itu juga wajib diam selama membaca subhanallah atau sekedar 3 detik. Nah, lalu bangkit dari sujud yang kedua, lanjut ke rakaat kedua. Nah, jika subuh maka lakukan itu sekali lagi. Jika zuhur lakukan seperti itu 3 kali lagi. Nah, karena subuh hanya 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, seperti itu. Lalu apa saja yang harus ada di dalam sholat itu selanjutnya adalah wajib membaca tasyahud akhir yang kedua dan duduknya. Nah, jadi jika kita sholat subuh itu ketika selesai sujud kita harus duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Nah, jika sholat zuhur, asar, isya berarti itu di rakaat keempat. Jika sholat maghrib berarti di rakaat ketiga. Selanjutnya apa saja yang harus ada di dalam sholat adalah ketika membaca tasyahud akhir itu harus ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu setelah selesai membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, wajib mengucapkan salam. Nah, sebagai tanda kita selesai sholat. Nah, selesai sholat itu assalamualaikum. Nah, selanjutnya apa yang harus kita baca ketika duduk tasyahud? Nah,
Duduk tasahud ini untuk subuh adalah di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud. Adapun zuhur, asar, dan isya itu di rakaat keempat setelah bangkit dari sujud. Adapun maghrib itu adalah setelah rakaat ketiga bangkit dari sujud. Nah, maka itu duduk tasahud dan membaca paling sedikit itu adalah at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Nah, itu paling sedikit. Bagi yang mau panjang silakan, tapi yang minimal itu harus ada tadi. Setelah selesai membaca itu lalu baca sholawat paling minimal, paling sedikit, Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, setelah itu baru salam, yaitu assalamualaikum. Nah, maka selesailah sholat kita. Nah, jadi itu apa saja yang harus ada ketika kita sholat. Jika tidak ada, maka sholat kita tidak sah. Dan perlu kita ingat, sholat itu mudah saja, paling tidak sampai 7 menit, 5 menit selesai jika kita mengerjakan yang rukun-rukunnya saja. Pokoknya bagaimanapun yang penting kita sholat, mau rukun-rukunnya saja, mau pakai sunnah-sunnahnya, tidak masalah. Yang penting sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana jika sebuah bangunan tanpa tiang? Nah, dan perlu diketahui, semua ibadah itu titik intinya di sholat. Nah, jika kita tidak sholat, maka ibadah yang lain itu tidak beres. Tapi jika kita sholat dan sholat kita beres, maka yang lainnya ikut beres. Jika Anda suka silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Jika ada salah silakan tulis di kolom komentar. Jika menurut Anda bermanfaat, sebarkan ini. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Oh ya, sebelum menutup, pokoknya ingat, apapun yang terjadi, senakal-nakalnya kita, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan sholat, apapun itu. Nah, bagi kita yang wajib sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Sekalipun jika ada ulama, tuan guru, kiai, habaib yang mengaku keturunan Nabi menyuruh kita tidak sholat, jangan hiraukan mereka, jauhi mereka. Mereka adalah ulama jahat. Karena apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang wajib melakukan sholat. Nah, karena sekarang banyak ajaran-ajaran sesat yang memperbolehkan tidak sholat bagi orang yang wajib sholat. Jauhi itu. Sealim apapun mereka, seberjubah apapun mereka, seimamahnya tingkat berapapun, jauhi mereka. Nah, salam damai. Nah, dan bagi anda yang ilmunya tinggi, ingin membawa saya berdebat, silakan, saya siap. Karena yang saya pelajari tidak ada alasan untuk tidak sholat bagi orang yang wajib sholat. Nah, salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah.
Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.